Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kali ini adalah mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini adalah dasar dari teori permintaan, yaitu menjelaskan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga. Mengapa demikian? Karena ada fenomena atau fakta di lapangan atau kenyataan bahwasanya mengapa ketika harga tinggi, orang cenderung membeli lebih sedikit. Nah, ini fenomenanya yang coba dijelaskan oleh ilmu ekonomi. Tentu akan banyak penjelasan dan konsep-konsep mengenai hal tersebut yang menjelaskan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dibeli atau nanti kita sebut dengan teori permintaan. Apa saja yang akan kita bahas pada diskusi kali ini? Kita akan lihat pada slide selanjutnya. Pelajaran pada sesi ini itu ada 3. Yang pertama adalah kita akan apa itu yang dimaksud dengan schedule permintaan. Ini adalah dasar atau elemen dasar dalam memahami tadi teori permintaan. Ini menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga. Lalu kita akan membahas apa itu kurva permintaan, konsumen, individu. Lalu kita bahas mengapa hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta kita sebut berhubungan negatif. Nah, kalau berhubungan negatif itu ketika satu variabel naik, dalam artian ini harga, variabel yang lain turun, dalam ini jumlah barang yang diminta. Nah, itu apa yang bisa menjelaskan penghubung antara jumlah barang yang diminta dengan harga. Ini ada 2 konsep yang ditawarkan oleh ilmu ekonomi untuk menjelaskan fenomena tersebut, tentu dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, yaitu konsep equimarginal dan konsep indifferent curve. Jadi ini adalah 3 topik pembelajaran dalam sesi pertama perilaku konsumen. Pertanyaan mendasar, mengapa kita mempelajari perilaku konsumen, gitu ya. Sekarang analoginya di sini ada 2 gambar, satu cuaca dan harga. Lalu pertanyaannya, apa persamaan antara cuaca dan harga? Kita tahu cuaca itu bisa badai, hujan, mendung, kemarau, salju, lalu harga bisa naik, bisa tetap, bisa turun. Apa persamaannya? Kalau boleh saya ambil kesimpulan sederhana, keduanya dinamis. Dalam artian berubah sepanjang waktu. Cuaca bisa berubah, beberapa hari hujan, beberapa hari terang, atau di negara lain itu ya selain di daerah non tropis itu ada juga beberapa hari ada salju, lalu beberapa hari kemudian terang, beberapa hari kemudian salju lagi dan seterusnya. Begitu juga dengan harga. Harga barang dan jasa, kalian ketahui kadang naik, kadang tetap atau tidak berubah, kadang turun. Misalkan orang yang sering ke pasar gitu ya, kok harga cabai sekarang naik, padahal 5 bulan sebelumnya harganya tidak setinggi itu. Lalu 6 bulan kemudian ketika panen raya, kok harga cabai turun, padahal 5 bulan sebelumnya itu harganya sangat tinggi. Nah, ini kita dapat ketahui bahwasanya harga itu sifatnya dinamis, selalu berubah. Jadi tidak mungkin harga setiap tahun atau selama-lamanya itu tetap, selama-lamanya itu naik terus dan selama-lamanya akan turun terus, itu hampir tidak mungkin. Oke. Sekarang, kekuatan apa yang membuat cuaca itu berubah? Misalkan apa sih yang membuat cuaca itu berubah? Faktor-faktor apa saja yang membuat cuaca berubah dari mendung, lalu hujan, lalu menjadi badai? Tentu kekuatan kita sebut kekuatan alam. Ya, pun sama dengan harga.
kekuatan apa sih yang membuat harga cabai naik, harga cabai turun, harga cabai tidak berubah? Yaitu kekuatan pasar. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat kita mempelajari kekuatan yang membuat cuaca dan harga bergerak dinamis atau berubah-ubah? Kalau cuaca itu tadi ada ilmunya namanya klimatologi. Nah, tujuannya apa sih orang mempelajari klimatologi gitu ya? Tentu tidak lain tidak bukan agar bisa melakukan prediksi atau perkiraan. Dengan mempelajari faktor-faktor apa yang membuat cuaca itu hujan, kita bisa melakukan perkiraan di masa depan. Anda bisa lihat perkiraan cuaca di pagi hari, tentu mereka melihat kepada faktor-faktor apa yang membuat cuaca misalkan di Jakarta atau di Purwokerto pada siang hari itu hujan. Misalkan kelembapan udara, suhu dan temperatur udara dan sebagainya. Tujuannya agar apa? Agar bisa melakukan prediksi. Pun sama, apa sih kita mempelajari kekuatan pasar, manfaatnya apa? Agar kita bisa melakukan perkiraan juga. Perkiraan apa? Perkiraan harga. Faktor-faktor apa saja sih yang membuat harga cabai itu naik? Faktor-faktor apa saja yang membuat harga barang-barang tahan lama seperti baju, barang-barang impor, misalkan itu harganya naik. Nah, inilah tujuan kita mempelajari kekuatan-kekuatan tersebut. Mari kita masuk ke dalam schedule permintaan atau demand schedule. Apa itu demand schedule? Mari kita lihat, baik secara akal sehat maupun pengamatan dan telaah ilmiah, kita tahu bahwasannya harga menentukan berapa banyak jumlah barang yang akan dibeli. Anda mau beli berapa banyak mie ayam yang Anda konsumsi, Anda lihat harganya. Anda mau menonton berapa kali ke bioskop, Anda lihat harga tiketnya. Anda mau berapa kali pergi menggunakan pesawat terbang, Anda lihat harganya. Secara akal sehat, kita lihat dan secara pengamatan juga, makin rendah harga, ceteris paribus, kita anggap faktor di luar harga itu tidak berpengaruh, kita fokus kepada harga. Makin rendah harga, ceteris paribus, kecenderungannya makin banyak jumlah yang dibeli. Nah, pun sebaliknya, ketika harga semakin tinggi, jumlah yang dibeli pun menjadi lebih sedikit. Nah, hubungan antara berapa banyak jumlah barang yang dibeli pada tiap-tiap harga disebut dengan schedule permintaan. Nanti misalkan seperti ini, saya punya atau ingin tahu schedule permintaan Anda mengenai mie ayam, gitu ya. Ketika harga mie ayam 2.500, kira-kira Anda mau beli berapa? Lalu ketika harga mie ayam naik menjadi 3.000, Anda mau beli berapa mangkok? Ketika harga mie ayam naik menjadi 3.500, Anda mau beli berapa mangkok? Terus sampai misalkan sampai titik ketika harga mie ayam itu 75.000 per mangkok, Anda mau beli berapa mangkok? Nah, ketika saya memiliki hubungan antara berapa banyak jumlah mie ayam yang Anda beli pada berbagai tiap harga, saya memiliki schedule permintaan mie ayam Anda. Kita bisa gunakan contoh membuat schedule permintaan dalam bentuk tabel ini ya. Tabel ini terdiri dari 3 kolom, ada tabel A, B, C, D, F. Kolom yang pertama itu isinya A, B, C, D, dan E. Kolom kedua adalah kolom harga. Kolom ketiga kolom jumlah yang dibeli atau unit. Misalkan saya ingin mengetahui schedule permintaan pembelian Starbucks gitu ya, Starbucks per cup. Ketika harga 1 cup Starbucks itu 5 US dollar di A, kita misalkan saya tanya kepada salah seorang mahasiswa, ketika kondisi A, ketika harga 1
cup Starbucks itu harganya 5 US dollar, kamu akan mau beli berapa banyak kopi Starbucks itu dalam misalkan 1 bulan? Dia akan menjawab bisa jadi 9 unit. Dalam 1 bulan saya akan membeli 9 cup kopi Starbucks kalau harganya 5 US dollar. Lalu saya tanya lagi ke dia, kalau kondisinya B, kalau harganya itu 4 US dollar per cup, kamu 1 bulan mau beli berapa banyak? Nah, dia bilang tentu dia akan beli lebih banyak. Saya beli lebih banyak dari 9 ke 10. Saya tanya lagi, kalau dalam kondisi C, harganya turun 1 cup Starbucks menjadi 3 US dollar, kamu beli berapa banyak dalam sebulan? Nah, kemungkinan saya akan beli 12 dan seterusnya. Ketika harga 1 cup Starbucks itu 1 US dollar, itu jumlah yang dibeli, cup yang dibeli selama 1 bulan itu sebanyak 20 cup. Jadi hampir setiap hari dia beli kopi Starbucks kalau harganya 1 US dollar. Nah, tabel ini disebut dengan demand schedule atau schedule permintaan, karena saya mengetahui jumlah barang yang dibeli pada berbagai tingkat harga. Saya mengetahui jumlah kopi yang dia beli selama 1 bulan dalam berbagai tingkat harga. Ketika harga 5 US dollar, 4 US dollar, 3 US dollar, 2 US dollar, dan 1 US dollar. Ini namanya demand schedule. Kalau demand schedule ini saya buatkan ke dalam bentuk grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah yang dibeli dengan harga, itu bisa Anda lihat pada gambar di samping. Disebut sebagai kurva permintaan. Sisi vertikal yang ke atas ini harga, menunjukkan harga dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sisi vertikal ini menunjukkan harga. Lalu dari sisi horizontal ini menunjukkan jumlah barang yang dibeli atau yang diminta. Kita bisa melakukan plot gitu ya. Ketika harga itu 5 US dollar per cup, berapa jumlah Starbucks yang dibeli? Dia beli 9. Ketika harga 4 US dollar, berapa banyak yang dibeli? 1 bulannya dia membeli lebih banyak, yaitu 10. Ketika harga 3 US dollar per cup, dia dalam 1 bulan membeli sebanyak 12 cup Starbucks, kopi Starbucks. Ketika harganya turun menjadi 2 US dollar, dia membeli lebih banyak lagi. Ketika harganya menjadi 1 US dollar, dia juga membeli lebih banyak lagi. Nah, jikalau kita membuat grafik dari demand schedule, akan kita buat gambaran seperti ini. Nah, gambaran ini atau grafik ini disebut sebagai kurva permintaan, yaitu kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Kenapa disebut hubungan negatif? Karena ketika satu variabel naik, saat lain variabelnya turun. Kita sebut ketika satu variabel harga naik, variabel jumlah barang yang diminta turun. Jadi itu terjadi hubungan yang negatif antara harga dengan jumlah barang yang diminta.